Mobil listrik mulai mengaspal di Sumbar. Tiap hari kita melihat mobil ini warawiri di jalanan. Tampilannya tak kalah keren dengan mobil berbahan bakar minyak. Kenapa sih mereka gunakan mobil listrik? Yuk kita dengarkan pengakuannya. Transportasi yang berbiaya murah, itu yang motivasi awalnya ya. Sebelumnya saya juga menggunakan mobil Brio tahun 2016, kemudian juga menggunakan mobil diesel, Captiva diesel, saya juga punya. Kemudian saya lihat di catatan keuangan itu dan jarak tempuh yang saya punya, bahwasanya saya untuk ngantar anak les, kemudian pergi kerja, rata-rata itu penggunaan jarak tempuh saya per hari itu adalah rata-rata 100 km per hari. Ini untuk operasional. Kemudian dari biaya yang saya keluarkan untuk beli bensin rata-rata itu 200.000 per 2 hari. Jadi artinya 100.000 per hari saya mengeluarkan. Jadi saya lihat kalkulasi keuangan setelah dijumlahkan per bulan itu, saya menghabiskan anggaran untuk operasional kendaraan untuk jemput anak sekolah dan pergi kerja itu sebulan itu 3 juta. Bisa kurang sedikit, bisa lebih sedikit. Itulah rata-rata biaya yang saya keluarkan untuk kendaraan motor bensin dan diesel. Itu operasional 3 juta. Nah, kemudian atas dasar itu daripada ini terlalu boros, sehingga saya ingin dia ditawarkan pada waktu itu oleh Wuling kendaraan mobil listrik. Kemudian kalau ada mobil listrik saya mau. Saya adalah pembeli pertama di Sumatera Barat membeli mobil listrik yang pertama, yang inden pada waktu pertama, tapi menerima yang kedua karena masalah warna. Nah, akhirnya saya pakai dan alhamdulillah dari biaya yang saya keluarkan 3 juta per bulan biaya operasional yang saya bayarkan ke Pertamina 3 juta sebulan, sekarang saya hanya membayar untuk biaya listrik per bulan. Peningkatan biaya listrik di rumah hanya sekitar 300.000 sampai 350.000 rupiah per bulan. Kenapa saya memilih mobil listrik? Karena efisiensinya lebih bagus dan lebih murah. Dari segi pengisiannya di PLN, cuman kalau pengisian di rumah kita full cuman sekitar 100 ribuan. Di sini pun juga murah. Jadi efisiensi kemurahannya memang bagus buat kantong orang-orang biasa kayak saya gitu. Dan saya tahu tren ke depan itu kita mau tidak mau akan pindah dari pembangkit bertenaga fosil ke renewable energy, termasuk salah satunya penggunaan alat transportasi yang ramah lingkungan. Saya tahu bahwa tren ke depan adalah mobil-mobil yang menggunakan tenaga listrik, karena tenaga listrik bisa dibangkitkan dari renewable energy. Kita akan meninggalkan mobil-mobil yang menggunakan tenaga bahan bakar minyak fosil ya. Jadi itu motivasi, dan saya tahu kita memang harus menuju sana kalau tidak mau perubahan iklim ini semakin memburuk ya. Jadi itu motivasinya, dan dari pengalaman saya melihat manfaatnya justru semakin bagus dengan menggunakan mobil yang bertenaga listrik. Dari segi biaya itu juga lebih murah ya, walaupun pembeliannya mungkin dirasa agak mahal, tapi biaya operasional jauh lebih murah. Biaya bahan bakar, biaya pajak, biaya perawatan itu sangat lebih murah, sehingga biaya mahal yang kita keluarkan untuk membayar pembelian mobil itu akan tertutupi dengan kemurahan yang kita peroleh selama pemakaian. Wah, mereka bilang menggunakan mobil listrik lebih hemat dari mobil menggunakan BBM. Kira-kira kelebihan menggunakan mobil listrik apa aja ya? Keunggulan dari mobil ini tentu hemat. Hematnya dari mana? Pertama, mobil ini ada beberapa tipe. Di setiap tipe baterainya berbeda-beda. Ada yang baterainya mulai dari 17,3 kWh sampai yang paling tinggi itu baterainya 37,9 kWh. Nah, mobil ini bisa dikatakan hemat, jadi cara menghitungnya seperti ini. Kalau 1 kWh itu dirupiahkan sekitar
1.200, maka untuk pengecasan full mobil ini kita tinggal kalikan saja. Anggaplah tipe yang kita ambil tipe paling standar 17,3 kWh. 17,3 kWh kita kalikan 1.200. Estimasi biaya pengecasannya itu sekitar 30 ribuan. Nah, untuk tipe standar sendiri, kalau baterainya full dia bisa menempuh jarak 200 km. Jadi dengan 30.000 tadi, konsumen atau pemilik mobil listrik ini sudah bisa menempuh jarak sejauh 200 km. Nah, berarti 1% baterai itu sama dengan 2 kilo. Nah, itu lebih kurang pengaliannya. Nah, jika Bapak Ibu sehari pakai mobil hanya sekitar 30 kilo, bisa kita hitung 30 dikali 6 hari, 3 kali 6 baru 180 kilo. Jadi dengan 30.000 tadi, Bapak Ibu sudah bisa menempuh jarak sudah bisa memakai mobil ini sekitar 6 hari. Nah, itulah biaya hematnya. 30.000 bisa 6 hari. Berarti kalau sebulan 30.000 kita kali 4, paling tinggi sebulan 130.000 lah. Dari 120.000 kita lebihkan sedikit, berarti 130.000 Bapak Ibu sudah bisa menempuh jarak dengan mobil listrik ini sejauh sekitar 800 km. Nah, itu dari satu sisi keunggulan. Keunggulan berikutnya adalah dari perawatannya. Perawatannya sangat ringan. Mulai dari pajaknya, mobil ini sudah tidak ada bayar pajak lagi alias disubsidi oleh pemerintah. Paling yang ada dibayar itu di STNK hanya biaya asuransi jasa harja dan lain-lain sebagainya. Kalau untuk pajak itu free, memang tidak ada dikenakan sama sekali. Kemudian perawatan mobil ini pun juga tidak banyak dan tidak repot. Servis pertama untuk REV itu bisa diservis di 5.000 atau 3 bulan. Nah, kalau di Bingo di 5.000 atau 6 bulan. Nah, servisnya apa aja? Yang jelas hanya pengecekan untuk kelistrikan atau baterainya aja. Nah, untuk lain-lain bagaimana? Oli dan segala macam tidak ada lagi biaya yang dikeluarkan untuk itu. Nah, untuk saat ini kami dari Wuling sudah memfasilitasi mobil listrik ini dengan garansi yang sangat-sangat bermanfaat untuk pemilik mobil listrik ini, yaitu lifetime warranty atau garansi seumur hidup. Jadi Bapak Ibu ketika beli mobil ini sudah tidak perlu lagi memikirkan biaya baterainya. Ya, mengingat biaya baterai mobil listrik ini lumayan mahal ya. Kita sebut saja yang tipe standar itu estimasi pembelian baterainya sekitar 21 juta. Kalau yang paling mahal mungkin sekitar 38 juta. Nah, baterai tadi itu digaransi seumur hidup. Jadi Bapak Ibu tinggal pakai mobilnya aja, sudah tidak bayar pajak, dapat pula garansi seumur hidup. Selain itu juga ada subsidi harga. Subsidi harga ini dari pemerintah. Nah, nominalnya berapa? Nah, tergantung dari OTR. Dihitungnya dari potongan PPN 10%. Jadi PPN mobil ini tinggal 1% saja, 10%-nya sudah disubsidi pemerintah. Nah, itulah kelebihan dan manfaatnya. Belum lagi kalau kita membahas mengenai kelebihan dari efisiensi waktu. Bapak Ibu tidak perlu lama-lama nanti di SPBU lagi kan, sudah tinggal cas di rumah, mobilnya besok pagi sudah bisa dipakai atau dicas malam lah. Dicas malam, ditinggal tidur, pagi sudah bisa langsung dipakai. Dan juga mobil ini sudah ada sistem auto cut off-nya. Kalau baterainya sudah full, dia otomatis memutus daya sendiri. Jadi tidak ada lagi kemungkinan baterainya bengkak atau meledak saat dicas. Ternyata mobil listrik banyak kelebihannya guys. Pantas saja penggunaannya mulai meningkat. Namun, apa saja ya kendala menggunakan mobil listrik saat ini? Untuk kendala di Sumatera Barat sampai saat ini, yang paling terasa itu lokasi untuk mencas mobilnya. Itu pasti dirasakan oleh masyarakat. Cuman sampai saat ini kita sudah punya SPKLU itu di beberapa titik. Tapi balik lagi, mobil ini diciptakan untuk efisiensi untuk memudahkan masyarakat. Sebenarnya pengecasan utama untuk mobil listrik itu di rumah. Jadi nggak perlu di stasiun pengisian kendaraan listrik umum, di rumah dulu. Nah,
kendalanya ketika mau jalan jauh. Kalau mau jalan jauh, tentu nanti pengendara pasti memikirkan gimana kalau misalnya baterai saya habis. Nah, di sanalah dibutuhkan SPKLU. Sampai saat ini kita di Sumatera Barat sudah punya 4 SPKLU. Posisinya yang saya ingat kotanya ya, 4 kota, ada di Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, dan juga ada di Solo. Jadi untuk wilayah Sumatera Barat, jangkauan mobil listrik kita sudah cukup memadai, karena sekali cas dia bisa menempuh jarak 300 km. Jadi kalaupun habis kurang dari 300 km bisa lagi dicas, sehingga memperpanjang jarak tempuh dari mobil sendiri. Mungkin kendala yang paling jelas itu ya di situ, support full dari pemerintah, lebih tepatnya untuk memperbanyak SPKLU di setiap kota yang ada di Sumatera Barat. Di Sumbar, penjualan mobil ini meningkat tiap tahunnya. Menurut distributor mobil listrik, pembeli sudah mulai menggunakan kendaraan ini. Ini yang paling banyak dibeli oleh masyarakat Sumbar untuk produk Hyundai, untuk mobil listriknya yaitu Ioniq 5. Jadi Ioniq 5 ini memang sudah banyak ya dipakai sama masyarakat kita, diminati juga karena dengan harganya yang lumayan, tapi banyak keuntungan yang didapat seperti yang saya bilang tadi. Untuk jangka panjangnya banyak dipertimbangkan oleh masyarakat kita. Kemudian untuk pemakaian sehari-harinya juga lebih hemat gitu dibanding mobil bensin, karena untuk sekali pengecasan aja tidak cukup, tidak sampai 200.000, tidak sampai ratusan ribu, cukup 100 sampai 150 aja, itu udah bisa pemakaian selama kurang lebih 2 minggu. Untuk di Sumatera Barat saat ini mobil listrik alhamdulillah mulai mendapatkan tempat di hati masyarakat, karena hemat dan efisien, sehingga masyarakat bisa menjadikan mobil ini sebagai mobil kedua yang digunakan untuk sehari-hari, untuk kegiatan sehari-hari. Jadi sampai detik ini kami sudah bisa menjual mobil listrik itu sekitar 30 lebih. Nah, jadi berharap kami ke depannya semoga mobil listrik ini semakin bisa diterima di hati masyarakat Sumatera Barat. Kalau kita melihat populasi mobil listriknya ya, memang setiap tahunnya meningkat. Kita ketahui di tahun 2023 kemarin jumlahnya masih di angka belasan. Kemudian kalau kita amati di tahun ini itu sudah meningkat di atas 20, mungkin sampai dengan 30-an. Jadi secara populasi sebenarnya meningkat. Tetapi itu tadi tidak bisa dipastikan apakah mobil ini adalah memang milik penduduk atau masyarakat Sumatera Barat saja, karena kita tidak bisa memantau secara langsung dealer yang menjual kendaraan mobil listrik tersebut. Bisa juga ini mobil yang dipakai dari masyarakat penduduk dari Pekanbaru, Riau, dari Jambi, Bengkulu dan sebagainya, yang kemudian singgah ada di sini, kemudian terpantau oleh kami. Secara populasi yang kita bisa pantau, yang kemudian melakukan pengisian atau charging di SPKLU kami, memang jumlahnya di sekitar angka-angka 20-30 tersebut. PLN menyambut geliat pertumbuhan mobil listrik dengan melengkapi infrastruktur. Menurut GM PLN Unit Induk Distribusi Sumbar, Erik Rossi Triyonugroho, SPKLU dibangun di banyak tempat. Harapannya, SPKLU ini bisa dibangun di semua daerah di Sumbar. Kalau infrastruktur yang disediakan oleh PLN, kita mempunyai 5 charging station. Kira-kira bentuknya seperti yang ada di belakang ini. Ada di 4 titik lokasi, di Padang, kemudian di Payakumbuh, di Bukit Tinggi, dan satunya di Solo. Di Padang sendiri ada 2 titik charging station. Yang pertama yang ada di Sawahan ini, yang berikutnya ada di Khatib Sulaiman. Ini yang mungkin bisa dipergunakan oleh pengguna kendaraan listrik tersebut ya. Dan sebenarnya ada satu lagi yang di luar milik dari fasilitas PLN, itu ada
di salah satu dealer kendaraan mobil listrik di Hyundai. Mereka juga menyediakan charging stationnya di sana. Jadi sebenarnya kita pun bisa melihat berapa jumlah infrastrukturnya dari aplikasi PLN Mobile. Di situ akan dijelaskan alokasinya ada di mana, kemudian kita akan dituntun arahnya, termasuk juga besaran kapasitas yang bisa dilakukan chargingnya. Seperti contohnya yang ini kita menggunakan yang fast charging, jadi bisa lebih cepat untuk penggunaannya. Paling tidak saat ini kita mau menjembatani dulu PLN agar yang nanti menggunakan kendaraan listrik, misalnya dari perjalanan dari Lampung sampai dengan Aceh begitu ya, dari Sabang sampai dengan Lampung, itu terhubung semuanya, SPKLU-nya sudah tersedia. Artinya misalnya saja kendaraan mobil listrik ini jarak jangkaunya kisaran antara 200 sampai 350 km. Di titik-titik tersebut kita sudah memiliki infrastruktur SPKLU atau charging stationnya. Itu yang kita siapkan dahulu agar tidak ada kekhawatiran masyarakat dalam penggunaan mobil listrik ini kemudian kehabisan baterai di tengah jalan. Nah, dalam perkembangannya memang kami harus menyiapkan infrastruktur itu di semua kabupaten dan kota. Karena pastinya ini akan terus meningkat populasinya, mobil listrik ini. Semakin dengan tingginya antusiasme masyarakat dan semakin mudahnya kemudian fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, pastinya tentunya akan meningkat. Dan itu kebutuhannya juga akan terus meningkat. Nah, gimana? Tertarik menggunakan mobil listrik?